ada cita yang jatuh di saat dia akan menangkap nyamuk. Saat tidaknya sudah terjulur begitu, tapi justru cicaknya jatuh ke bawah. Tapi sayangnya kawan-kawan sekalian, banyak manusia berperilaku seperti itu. 3, 2, 1. Sehingga jerapah lahir terjatuh dari ketinggian kurang 2 meter, ditendang, berdiri lagi anak jerapah tersebut, ditendang lagi oleh ibunya, terjatuh lagi, ditendang lagi, terjatuh lagi, berdiri lagi. Itulah berulang-ulang kejadiannya, sehingga pada akhirnya kaki anak jerapah ini kuat dan dia tidak akan pernah terjatuh lagi. Kesulitan, tantangan, halangan, rintangan, dan kegagalan hidup tidak ada bedanya dengan tendangan atau sempakan induk jerapah untuk mendidik anaknya. Itu semua tidak lain adalah agar Anda menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan kerasnya kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama dan terhubung. Kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kisah cicak dan jerapah. Oke kawan-kawan sekalian, tidak ada pemenang dalam persaingan hidup yang lahir bukan dari kerasnya pelajaran, tantangan, juga ujian hidup. Karena disitulah sebenarnya kita banyak belajar bagaimana bertahan hidup, bahkan meningkatkan kebaikan hidup di level terbaik dalam kehidupan kita. Bukan untuk sekedar hidup yang nyaman dan terpenuhi semua kebutuhan, tetapi kita juga bisa saling memberikan dan berbagi pengalaman hidup yang penuh manfaat untuk sesama. Untuk lebih jelasnya bagaimana kerasnya perjuangan hidup kita di dunia ini, mari kita ikuti kisah cicak dan kisah jerapah. Entah sudah berapa kali kita mendengar dan membaca cerita tentang lihatnya ya, cicak pemangsa makanan yang bersayap seperti nyamuk. Nah, kita tahu nyamuk itu memiliki sayap bukan? Sehingga bisa terbang dan dengan mudahnya menghindar dari cicak. Tapi rupanya cicak tetap bisa memakan nyamuk, padahal cicak tidak memiliki sayap untuk mengejar mangsanya. Pada suatu ketika, beberapa ekor cicak yang mendekati lampu dan dengan sabarnya menanti nyamuk yang kelelahan yang menempel di dinding, dan saat menempel itulah cicak langsung menangkapnya. Setelah mendapatkan mangsanya, cicak membawanya ke tempat yang aman untuk dimakan. Setelah selesai menelan mangsanya, cicak kembali ke kerumunan nyamuk untuk berburu kembali. Tapi apakah Anda pernah melihat atau mendengar ada cicak yang jatuh di saat dia akan menangkap nyamuk? Saat tidaknya sudah terjulur begitu, tapi justru cicaknya jatuh ke bawah. Tapi apakah cicak patah arang atau patah sepakat dengan jatuh tersebut? Ternyata tidak. Cicak naik lagi, cicak diam lagi, cicak bersungguh-sungguh lagi, cicak sabar lagi. Sampai akhirnya Allah mengirimkan nyamuk pada cicak tersebut. Nah, kalau itu terjadi dengan kita manusia, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata, "Ya Allah, ini tidak adil." Ya, kita berkata, "Ya Allah, ini tidak adil. Saya frustasi, terserah mau makan mau tidak ya." Tapi sayangnya kawan-kawan sekalian, banyak manusia berperilaku seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, dari kisah cicak ini dapat kita pahami bahwa semua telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk cicak. Asal kita mau berusaha dan menjemput ya rezeki tersebut dengan cara-cara yang baik sesuai dengan kemampuan kita, terus belajar berusaha untuk mendapatkan rezeki yang ada di depan kita. Tentunya kita pasti akan ada rezeki kita, pasti kita akan dapatkan rezeki kita. Oke, kawan-kawan sekalian, beruntunglah kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran, panca indera yang lengkap,
memiliki kedua tangan, memiliki kedua kaki, semua itu diberikan kepada kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan rezeki. Kita mestinya malu ya, jadi kita mestinya malu kepada rekan-rekan kita yang memiliki kekurangan, misalnya kekurangan secara fisik, tetapi justru mereka tetap sukses, tetap semangat, dan lebih sukses dari kita yang dikaruniai Allah dengan kelengkapan yang begitu sempurna ini. Cicak memang tidak memiliki sayap dibanding dengan serangga nyamuk ya, dan itu kekurangan dari cicak. Tapi dia memiliki kelebihan pada lidahnya yang memiliki gerakan yang cepat sehingga bisa menangkap nyamuk. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita mengeluh dengan kekurangan yang dimiliki sehingga kita tidak mau mencoba atau berusaha melakukan suatu perubahan hidup. Kita sudah menyerah dari awal dan cenderung diam. Padahal jika dimulai mencoba, bukan tidak mungkin akan terbuka jalan sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Ayo, mulailah kita belajar dan bergerak untuk menyongsong kesuksesan di depan kita. Oke kawan-kawan, sekarang kisah jerapah ya. Kalau tadi kisah nyamuk, kisah cicak ya, cicak dan nyamuk. Sekarang kita kisah jerapah. Jadi ada beberapa hal unik dari kelahiran anak jerapah ini. Yang pertama, anak jerapah ya jatuh dari ketinggian 2 meter saat dia dilahirkan. Jerapah betina melahirkan dengan posisinya berdiri. Proses kelahiran berdiri itu dilakukan agar tidak merusak leher anaknya. Kaki depan dan kepala jerapah akan keluar terlebih dahulu, kemudian tubuhnya, lalu kaki belakang. Proses kelahiran berdiri ini membuat anak jerapah ya terjatuh dari ketinggian 2 meter seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi anak jerapah ini terjatuh dari ketinggian 2 meter dari lahir ibunya. Jatuh dari ketinggian ini ternyata bertujuan untuk menghancurkan tali pusar dan kantung ketuban. Selain itu, jatuh dari ketinggian 2 meter itu justru merangsang anak jerapah untuk menarik nafas pertamanya. Yang kedua, ukuran anak jerapah yang baru lahir sangat besar. Anak jerapah yang baru lahir itu tingginya setara dengan orang dewasa, tingginya lebih kurang 1,8 meter dan beratnya maksimum 70 kg. Ya, selama seminggu anak jerapah ini di setiap harinya akan tumbuh 2,5 cm dan anak jerapah menjadi dewasa saat usia sekitar 4 tahun. Yang tiga, anak jerapah yang baru lahir bisa berdiri dalam beberapa jam saja. Jadi setelah lahir ke dunia, anak jerapah tidak melakukan waktu yang lama atau tidak perlu waktu yang lama untuk berdiri. Dalam waktu beberapa jam, bahkan ada yang 30 menit saja anak jerapah ini sudah berdiri, sudah berjalan, dan sudah makan. Anak jerapah tersebut dalam prosesnya ya, dalam proses setelah melahirkan itu, anak jerapah ini sering ditendang oleh induknya. Jadi ditendang, berdiri lagi, anak jerapah tersebut ditendang lagi oleh induknya, terjatuh lagi, ditendang lagi, terjatuh lagi, berdiri lagi. Itulah berulang-ulang kejadiannya sehingga pada akhirnya kaki anak jerapah ini kuat dan dia tidak akan pernah terjatuh lagi. Sekilas kawan-kawan sekalian, seolah-olah induk jerapah ini kasar, tapi itu untuk mendidik dan bermanfaat ya, untuk kebaikan hidup anak jerapah itu sendiri. Setelah mampu berdiri, sang induk akan mulai mengajarinya berjalan, bergerak, bahkan berlari, karena memang itulah satu-satunya cara bertahan dari serangan hewan buas lainnya di alam liar. Bayangkan kawan-kawan, sejak dari lahir hewan seperti jerapah sudah diajari ya berbagai cara bertahan hidup, bahkan sebenarnya hal yang sama juga dialami oleh hewan-hewan lainnya di alam liar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita ya? Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari alam sebagai makhluk yang punya akal pikiran. Kita harus tahu bagaimana memilih dan memilah kebaikan dalam kehidupan. Pada dasarnya kita semua punya bakat untuk bertahan hidup, dan itu sudah Allah berikan sebagai bekal hidup kita. Hanya saja kadang-kadang bagaimana cara mengetahui dan menggunakannya memang kita harus diajari dari meniru pola yang sudah ada.
kesulitan, tantangan, halangan, rintangan, dan kegagalan hidup tidak ada bedanya dengan tendangan atau sepakan ibu jerapah untuk mendidik anaknya. Itu semua tidak lain adalah agar Anda menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan kerasnya kehidupan. Bayangkan jika hidup hanya berjalan apa adanya, tanpa ada tantangan, tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan, bahkan kesulitan, mungkin kita hanya jadi makhluk hidup, tapi hanya sekedar hidup saja. Kita terombang-ambing kesana kesini tanpa punya prinsip. Bahkan untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang membahayakan kita saja, kita tidak mampu. Karena hidup hanya berjalan apa adanya tanpa ada tantangan tadi. Halangan, rintangan maupun kegagalan Anda tidak akan menjadi kuat seperti jerapah. Karena hidup hanya berjalan apa adanya tanpa tantangan. Jadi halangan, rintangan maupun kegagalan yang Anda adakan tenang dalam persaingan hidup yang lahir bukan dari kerasnya pelajaran atau tantangan juga ujian hidup. Karena disitulah sebenarnya kita banyak belajar bagaimana bertahan hidup, bahkan meningkatkan kebaikan hidup di level terbaik dalam kehidupan kita. Bukan untuk sekedar hidup nyaman dan terpenuhi semua kebutuhan, tapi juga bisa saling memberi dan berbagi pengalaman hidup untuk bermanfaat kepada orang yang banyak. Kalaulah seandainya Anda, kawan-kawan sekalian, seperti cicak dan jerapah sedang terjatuh, itu tidak ada orang lain yang menjatuhkan. Anda sedang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar Anda menjadi orang yang mulia. Dan katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya siap untuk bangun lagi. Ya Allah, saya siap untuk naik lagi. Ya Allah, saya siap untuk belajar lagi." Karena kenapa? Karena Allah menjatuhkan Anda pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah Allah ingin melihat Anda menjadi kuat. Allah ingin melihat Anda menjadi tegar. Allah ingin melihat Anda menjadi luar biasa. Oke, kawan-kawan sekalian, demikian kisah cicak dan jerapah dalam pertemuan kali ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kisah ini sampai akhir atau konten ini sampai akhir. Kita akan bertemu kembali dengan kisah-kisah atau tema-tema yang menarik berikutnya. Salam gelora, semangat Indonesia, selamat berjuang, selamat bekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.